Bapa di sorga, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua berkat kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan hadirat-Mu memenuhi gereja-Mu, kekudusan-Mu ya Tuhan menyucikan bait-Mu. Seluruh umat sujud menyembah di hadapan tahta Allah Bapa. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa sekarang dan selamanya. Oh, kudus, kuduslah Tuhan Allah semesta alam, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Oh, kudus, kuduslah Tuhan Allah semesta alam, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan hadirat-Mu Tuhan memenuhi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan hadirat-Mu memenuhi gereja-Mu, kekudusan-Mu ya Tuhan menyucikan bait-Mu. Seluruh umat sujud menyembah di hadapan tahta Allah Bapa. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa sekarang dan selamanya. Oh, kudus, kuduslah Tuhan Allah semesta alam, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Oh, kudus, kuduslah Tuhan Allah semesta
Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih, biarlah firman-Mu yang akan ditaburkan sebentar memberikan kekuatan baru bagi kami Tuhan. Biarlah nama-Mu dipermuliakan. Engkau mau pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, pada saat ini kembali kita belajar firman Tuhan. Mungkin situasi saat ini sepertinya begitu banyak tekanan, tetapi mengucap syukur karena Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita untuk belajar firman Tuhan. Kita ambil dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20. Kitab 2 Tawarik pasalnya yang ke-20, kita akan lihat ayat yang pertama mulai. Saya akan bacakan saudara. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yehuda saat itu yang dipimpin oleh Yosafat, mereka mengalami suatu masalah penyerangan Moab dan Amon. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Moab dan Amon menyerang, mereka ketakutan, dan Yosafat sebagai seorang raja, di sini dia mengambil satu keputusan. Keputusan apa saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Kalau saudara baca dalam ayatnya yang ketiga, di situ dikatakan bahwa Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ini hal yang sangat penting saudaraku. Ketika dalam kesesakan, ketika situasi mencekam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tindakan dari seorang pemimpin di sini, si Yosafat, dia bertindak mencari Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya berikan tema firman Tuhan saat ini yaitu kemenangan. Apa atau hal-hal apa yang harus dilakukan untuk mencapai kemenangan itu? Kita akan melihat saudaraku, yang pertama adalah kesatuan hati mencari Tuhan. Mencari Tuhan ini berarti ada satu pertobatan. Ada pertobatan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kesatuan hati mencari Tuhan. Kalau ayat yang ketiga di sini dikatakan Yosafat, berarti seorang pemimpin. Nah, kalau kita baca yang selanjutnya pada ayatnya yang keempat, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kembali kita melihat ternyata dalam kesatuan hati mencari Tuhan itu bukan hanya seorang pemimpin saja, tetapi semua bangsa datang mereka mencari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, keadaan sekarang ini seluruh bangsa-bangsa merasakan bahwa situasi hari-hari ini semua dalam kesesakan. Sepertinya penyerangan terjadi baik dalam kepemimpinan maupun dalam seluruh bangsa-bangsa. Saudaraku, tetapi kita melihat di sini Alkitab mengajar kepada saya dan saudara, ketika situasi pelik terjadi, ketika situasi mencekam terjadi, apa yang harus kita lakukan? Bersatu hati, ada kesatuan hati untuk mencari Tuhan. Pemimpin dan semua bangsa-bangsa, kalau kita melihat di sini dikatakan bahwa raja dan seluruh Yehuda, berarti berbicara bahwa pemimpin dan seluruh rakyatnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah mau ada satu pertobatan,
Allah mau ada pertobatan di setiap bangsa-bangsa. Kalau kita melihat hari-hari ini dan memang sudah tercatat dalam firman Tuhan bahwa dunia semakin hari semakin jahat. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang yang beriman, sebagai orang-orang yang mengerti firman Tuhan, mari kita ambil satu keputusan mencari Tuhan. Mungkin selama ini kita berkata bahwa saya bisa melakukan hal ini dan itu, saya punya kekuatan. Saudara lihat bangsa-bangsa yang punya kekuatan dengan berbagai macam keahlian mereka, dengan berbagai macam hal-hal modern yang mereka miliki. Tetapi apa? Semuanya itu tidak berdaya. Apa yang harus dilakukan? Cari Tuhan. Cari Tuhan. Ambil keputusan. Cari Tuhan. Saudara, kalau kita melihat dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20 ini, kalau saudara juga dapat melihat pada ayatnya yang ke-13, saya akan bacakan juga dan saudara bisa melihat dalam Alkitab saudara masing-masing, dimanapun saudara berada saat ini, dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20, ayatnya yang ke-13, demikian bunyi firman Tuhan. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tindakan untuk masuk dalam kemenangan itu, tadi saya katakan poin pertama yaitu kesatuan hati mencari Tuhan. Ya, jadi kesatuan hati mencari Tuhan, pemimpin semua rakyat, ya, dan juga saudaraku tidak terkecuali di dalamnya ada satu perhatian khusus. Alkitab mencatat di sini pada ayatnya yang ke-13, yaitu juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu saat ini mari saudaraku bersama dengan keluarga. Mungkin hari-hari lalu kita begitu banyak kehilangan waktu bersama dengan keluarga kita. Mungkin kita berkata bahwa aku tidak punya cukup waktu bersama dengan istri. Aku tidak punya cukup waktu bersama dengan anak. Aku tidak cukup waktu bersama dengan suami. Tetapi saat ini Allah mau supaya kita bersama-sama dengan keluarga, mari kita datang mencari Tuhan. Ambil keputusan mencari Tuhan. Amin saudara. Mencari Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, poin yang kedua, tindakan untuk masuk dalam kemenangan itu, saudara dapat baca di dalam ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-12. Saudara bisa baca dalam ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-12. Dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam surga? Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabatmu itu untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu. Kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu karena namamu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Kalau saudara baca terus sampai pada ayatnya yang ke-12, saudaraku, ayat 12 dikatakan, ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka?
Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini Yosafat dan seluruh Yehuda, mereka datang kepada Tuhan dan memperkatakan keperkasaan Allah. Amin. Memperkatakan keperkasaan Allah. Saudara, ketika hal pelik, hal sukar terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini, Allah mau supaya kita memperkatakan keperkasaan Allah. Bukan kita menghadirkan kata-kata yang mengkhawatirkan. Bukan kita mengucapkan kata-kata yang melemahkan orang lain. Bahkan melemahkan diri sendiri. Saudara, mungkin saat ini kita berkata bahwa mana mungkin aku akan memperkatakan hal-hal yang baik, sedangkan saya sedang mengalami hal yang tidak baik. Bagaimana mungkin? Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perkataan kita ada kuasa. Amin. Ada kuasa. Oleh sebab itu Allah mau setiap apa yang kita alami hari-hari ini, perkatakan perkasaan Allah. Keperkasaan Allah. Ya, perkatakan kuasa Allah ada di dalam kehidupan kita. Amin. Perkatakan bahwa kuasa Allah ada dalam keluarga kita. Amin, saudara. Perkatakan bahwa kuasa Allah ada dalam bisnis kita, dalam setiap usaha kita, dalam setiap keadaan yang tidak menentu saat ini. Bahwa kuasa Allah ada. Amin, saudara. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tindakan yang kedua yaitu memperkatakan keperkasaan Allah. Ya, jadi memperkatakan keperkasaan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tindakan yang ketiga, ya, tindakan yang ketiga untuk mencapai atau meraih suatu kemenangan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yaitu kita lihat di dalam ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-22. 2 Tawarik pasal yang ke-20, ayatnya yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-22. Saya akan bacakan buat saudara. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Bani Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat tindakan yang ketiga, yaitu puji-pujian. Ya, puji-pujian. Oleh sebab itu, sebenarnya Allah mau bangsa ini, saudaraku, bangsa ini mengeluarkan puji-pujian, bukan kutuk, bukan hujatan satu dengan yang lainnya, apalagi menghujat orang-orang yang mungkin kita tahu bahwa pemerintah yang mungkin Allah sendiri, ya, bukan mungkin saudaraku, tetapi kita sebagai orang percaya kita tahu bahwa pemerintah siapapun dia, Tuhan mempercayakan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat kata-kata pujian. Ya, ini penting sekali. Bangsa mengeluarkan kata-kata pujian dalam keluarga kita. Jangan kita ketika kesukaran itu datang dan kita mulai berkata bahwa ini enggak cukup, itu enggak cukup, dan lain sebagainya enggak cukup. Dan kita mulai berkata satu dengan yang lainnya, ini karena kamu, ini karena si ini, si A, si B, saling menyalahkan. Tetapi yang Allah mau, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada kata-kata pujian
Ya, ada kata-kata pujian dalam hidupmu, ada kata-kata pujian yang keluar, dan di sini dikatakan bahwa ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Mereka dikalahkan. Haleluya. Kemenangan itu, kemenangan itu Allah mau menganugerahkan kepada saya dan saudara. Tetapi Allah juga mau dalam kehidupan kita, Allah mau ada puji-pujian. Saudara, puji-pujian. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16, di situ dikatakan bersukacitalah senantiasa. Ya, bersukacitalah senantiasa. Jadi ketika hati mulai khawatir, hati mulai dihimpit oleh sesuatu yang membuat atau yang merampas sukacita kita, katakan, hai jiwaku, bersukacitalah, karena ada Yesus di dalam kehidupanku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang Allah mau dalam kehidupan saya dan saudara. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang keempat, tindakan yang keempat untuk meraih kemenangan. Saudara dapat baca dalam Efesus, saudara dapat baca di dalam Efesus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-10. Efesus pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan juga buat saudara. Efesus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya Allah sudah menyediakan perlengkapan. Allah sudah menyediakan perlengkapan bagi kita untuk menghadapi serangan-serangan dalam hidup ini. Saudara, Allah mau kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah untuk meraih kemenangan. Yang pertama tadi saudara, yaitu tindakan yang harus kita ambil. Yang pertama, kesatuan hati mencari Tuhan, yaitu pertobatan. Pertobatan ini mencakup siapa saja, yaitu pemimpin, bangsa, seluruh kita semuanya, keluarga harus mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Yang kedua, untuk kita meraih satu kemenangan, kita memperkatakan keperkasaan Allah, memperkatakan kuasa Allah, dan itu jadi dalam kehidupanmu. Amin saudara, karena setiap apa yang kita gemakan, kita akan memakan buahnya. Apa yang kita keluarkan dari mulut kita, itu yang akan kita nikmati saudara. Kuasa, ada kuasa dalam setiap perkataan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan yang ketiga, puji-pujian. Jangan saling hujat, jangan saling menjatuhkan, tapi biarlah kita mengeluarkan kata-kata pujian kita hanya kepada Tuhan. Mengeluarkan kata-kata pujian kepada Tuhan. Dan yang keempat, gunakanlah selengkap perlengkapan Allah. Gunakan selengkap seluruhnya perlengkapan Allah. Maka kita akan melihat Allah akan berperang, Allah akan berperang melawan segala sesuatu yang terjadi
yang mau menyerang saya dan saudara, dan Allah yang ada di depan kita. Ya, Allah yang ada di depan kita. Karena sudah tercatat di dalam 2 Tawarik tadi yang kita sudah baca, 2 Tawarik pasalnya yang ke-20 tadi, saudaraku, sebagai bagian yang paling terakhir. Saat ini, saudaraku, dalam firman Tuhan ini, saya akan baca di dalam ayatnya yang ke-15. Saudaraku, dikatakan begini pada ayat yang ke-15 dari 2 Tawarik pasal yang ke-20. Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Haleluya. Jadi kita tidak perlu takut. Kita waspada, oke. Tapi jangan sampai kita takut. Ya, jangan sampai kita takut. Karena di sini dikatakan bahwa Allah yang akan berperang untuk kita. Ya, Allah yang akan berperang untuk kita. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini, biarlah kita dapat menangkap yang dari Tuhan. Bagaimana kita mau menjadi orang yang menang. Puji Tuhan, haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari saudara kita tutup di dalam doa. Biarlah firman Tuhan memberkati saudara. Bapa di sorga, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih buat semuanya, buat anugerah Tuhan yang tidak terbatas. Terima kasih buat penyertaan Tuhan, buat pertolongan Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik di dalam kehidupan kami. Bapa, pada saat ini kami berdoa secara khusus buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami tahu bangsa ini adalah bangsa yang Engkau sendiri memilihnya, bangsa yang Engkau sayangi Tuhan. Oleh sebab itu kami berdiri Tuhan, buat bangsa ini Tuhan. Tolong bangsa ini Tuhan, selamatkan Engkau sendiri Tuhan yang menyelesaikan segala persoalan yang sedang dihadapi bangsa kami, pemerintah kami Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang memberikan pertolongan, campur tangan setiap apapun juga yang dikerjakan. Tuhan yang berkuasa atasnya. Tuhan, sekali lagi Engkau menolong, Engkau memulihkan keadaan bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan buat seluruh umat-umat Tuhan yang ada di seluruh dunia ini, yang ada di dalam bangsa Indonesia ini, yang ada di kota kami Tuhan. Jemaat-jemaat-Mu semua yang ada, kami berdoa Tuhan, Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkuasa Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan ya Tuhan. Pertolongan Allah terjadi di dalam kehidupan umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Engkau balas berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan setiap umat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Saudaraku, biarlah berkat-berkat Allah mengalir di dalam kehidupan kita saat ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa datang di dalam hidup kami. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Oh, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu
tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun kau selalu lihat aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim telah berlalu Tuhan, Kau terus ada di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Oh, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Oh, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku